Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan muamalat yang kita ambil dari Kitabul Buyu, dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini pertemuan ketiga dari pembahasan kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu. Sekarang ada dua hadis yang kita bahas. Kalau di penomoran dalam syarah yaitu Minha al-Alam fi Syarah Bulughul Maram itu hadis 784 dan 785. Sedangkan di terjemahan yang biasanya kami pakai terbitan Insan Kamil, nanti bisa lihat di halaman 306, hadis nomor 806 dan 807. 806 dan 807. Baik, kita lihat dari hadis 806 atau 784 dulu dari Bulughul Maram ini. Saya bacakan Arabnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafal mutabayyi'an wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani rawahul khamsatu wa sahahahu al-hakimu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. Nah, atau mereka membatalkan transaksi, diriwayatkan oleh Imam yang 5. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Hadis ini secara lebih lengkap ini diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor 3511, terus An-Nasai juz 7 302 dan 303, terus oleh Al-Hakim Hakim 245, juga Al-Baihaqi 5332, 5 juz 5 halaman 332. Dan dikatakan di sini hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Fihi nadharun, ada kritikan di situ. Karena Ibnu Qattan qad ala hadzal hadis bil jahalah. Ibnu Qattan katakan hadis ini punya ilah, yaitu ada perawi yang majhul. Ada yang jahalah. Yaitu pada Abdurrahman dan bapaknya dan kakeknya. Juga di sini dikeluarkan oleh Tirmidzi nomor 1270. Begitu juga oleh Ahmad 7.2444 ya. Namun sanad hadis ini munqati.
Jadi kalau yang pertama itu dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, hadis ini sahihnya dikritik dan sanadnya terputus, munqati, terputus. Juga di sini dikeluarkan oleh Abu Daud. Abu Daud nomor 3512. Dan Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor 2186. Nah, ini karena tadi Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh yang 5. Ya, ingat ya, dikeluarkan oleh yang 5. Maka lengkap 4 penulis kitab Sunan plus Imam Ahmad. Kalau dikeluarkan oleh yang 5. Tadi rawahul khamsatu. Dikeluarkan oleh yang 5. Kebersihan urutan tadi ya. Abu Daud, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Itu kalau keluarkan oleh yang 5 ya. Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Oke. Syekh Abdullah Fauzan katakan hadis ini sanadnya dhaif. Dan di sini mengalami kritikan, namun Imam Al-Baihaqi katakan idza jama'a bainaha sarul hadis bidzalika qawiyan. Wa qala Ibnu Abdul Hadi alladzi yazaru anna hadis Ibnu Mas'udin fi hadzal bab bi majmu'i turuqihi lahu aslun bal huwa hadisun hasanun yuhtajju bihi lakin fi lafdhi ikhtilafun. Jadi kesimpulannya kata Ibnu Abdul Hadi, yang tampak bahwa hadis dari Ibnu Mas'ud ini dikumpulkan dari berbagai macam jalur, itu punya asal usul. Namun hadisnya itu hasan, bisa dijadikan hujjah walaupun lafadznya itu berbeda-beda. Tapi kesimpulannya sebagaimana kata Ibnu Abdul Hadi, hadisnya hasan. Sebagaimana kata Ibnu Abdul Hadi, hadis ini hasan dan bisa dijadikan dalil. Jadi jamaah sekalian, kita kaji sengaja seperti ini supaya kita mengetahui kuatnya suatu pendalilan ya. Jadi hadis yang dipakai tentu saja hadis yang sahih, hadis yang kuat. Minimal itu hasan, bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang lemah. Nah, keunggulan syariat kita seperti itu jamaah. Nah, sekarang dari kesimpulan hadis tadi, kita artinya bisa pakai hadis ini, faedah hadis yang bisa kita ambil satu. Ini yang faedah penting ya. Ingat tadi ceritanya itu apabila ada 2 orang yang berjual beli berselisih. Sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas. Ini penjual, pembeli, cekcok. Maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang, atau akhirnya mereka membatalkan transaksi.
Kesimpulan yang pertama, faedah hadis yang pertama, hadis ini jadi dalil jika terjadi perselisihan. Hati-hati dicatat, jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, dan tidak ada bukti, yang dimenangkan adalah perkataan penjual. Jadi kalau bersisi kayak gini, yang menang perkataan penjual. Misalnya ini ya, ini harga berapa barang ini? Ini ada suatu barang, di sini dicontohkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, ada perselisihan tentang harga barang. Misalnya si penjual bilang ini 100, tapi si pembeli bilang 80. Enggak, kamu tadi bilang 80 kok. Enggak, saya bilang 100. Nah, tidak ada bukti apa-apa, maka yang menang perkataan siapa tadi? Penjual. Penjual bilang ini harganya 100, pembeli bilang ini harganya 80, maka yang menang di sini perkataan si penjual. Kenapa di sini yang dimenangkan adalah perkataan penjual? Ingat ya, karena penjual itu pemilik barang. Ya, karena penjual itu pemilik barang. Sedangkan ada pendapat yang lainnya jika terjadi perselisihan penjual dan pembeli, ada pendapat yang lain lagi yang katakan penjual dan pembeli tadi itu saling bersumpah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang nuduh itu datangkan bukti, yang dituduh ingin katakan ya, ingin mengingkari, maka dia cukup bersumpah. Namun Syekh Abdullah Fauzan lebih cenderung pada pendapat pertama yang tadi kita sebut. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau hadis tadi kita katakan hadisnya itu hasan, maka perkataan penjual yang dimenangkan. Karena kalau tidak dimenangkan, maka si penjual itu gharim. Jadi dia mau keluarkan, ya biar dia nggak rugi, dia keluarkan, mana uangnya, gitu. Dan di sini tidak perlu memakai sumpah. Cukup saja kalau ada perdebatan di sini ya, kalau berdasarkan pendapat tadi yang kita pilih, perdebatan antara penjual atau pembeli, maka kalau tidak ada bukti yang dimenangkan adalah perkataan penjual, karena penjual itu pemilik barang. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis 785. Saya bacakan Arabnya dulu. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahini. Muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran dan upah pertenungan. Muttafaqun alaih. Ya, pertenungan itu maksudnya tukang ramal. Ya, tukang ramal. Coba kita lihat. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang 3 hal ya. An samanil kalb, dari upah jual beli anjing. Bisa diberi catatan di situ, anjing yang dimaksud sifatnya umum, baik anjing yang pintar, yang cerdas,
dan anjing yang tidak cerdas. Baik di sini ada anjing yang dipelihara untuk diambil manfaatnya ataupun tidak. Kan ada yang dipelihara untuk diambil manfaatnya seperti anjing berburu ya. Anjing pelacak gitu. Kalau sifat larangan jual beli anjing ini anjing yang sifatnya umum. Berarti semua anjing baik yang dilatih maupun tidak ya, yang dilatih ataupun tidak, yang dimanfaatin ataupun tidak, maka jual belinya itu terlarang. Terus yang kedua tadi mahrul bagi. Al-bagi itu huruf ba-nya itu di fathah. Kemudian bagi ghainnya itu di kasrah. Ya-nya itu tasydid. Nah, di sini al-bagi itu maksudnya at-talab. Meminta. Tapi penggunaan al-bagi dari kata al-bigha ya, ini lebih sering digunakan pada wanita. Ya, bahasa kita tadi itu pelacur. Nama lainnya al-bigha atau kita sebut di sini dalam hadis dengan al-baghi. Sedangkan tadi disebut mahar. Mahar tadi diterjemahkan upah ya. Yaitu mahar di sini dimaksudkan ma tu'tahu ala zina biha. Yaitu sesuatu yang diberi sebagai imbalan karena telah berzina. Kenapa kok disebut mahar? Ya karena mahar itu kalau dalam pernikahan itu kemaluan baru halal. Itu kalau sudah ada akad nikah plus mahar di dalamnya. Tapi kalau di sini kok disebut mahar? Karena sifatnya hampir sama. Dia bisa menggauli si perempuan kalau dia bayar. Maka dinamakan dengan mahar al-baghi. Upah pelacur. Kemudian yang ketiga hulwanul kahin. Hulwan itu dalam bahasa Arab secara etimologi hulwan itu artinya atiyah warishwa sogok. Pemberian dan sogok. Jadi tukang ramal didatangi itu artinya diberi sogok nih. Sedangkan kalau dalam pengertian ini yang dimaksud adalah ma yakhuzul kahinu muqabil kahanatihi. Sesuatu yang tukang ramal itu mengambilnya sebagai imbalan dari ramalannya. Kenapa kok disebut hulwu? Hulwu itu kan manis sebenarnya. Karena dia ambilnya itu mudah. Nggak ada kesulitan apa-apa. Ya, tidak ada rasa berat apa-apa. Dia cuma ramal saja deh. Nanti tahun ini kejadian kayak gini. Asal ngomong pun itu kalau dia pernah terbukti, pernah ramalannya itu terwujud. Atau dia pokoknya ramalannya itu sifatnya umum. Kok tiba-tiba nanti dikait-kaitkan gitu. Berarti kan dia dapati upah ini dengan cara yang mudah. Nah, itu namanya hulwanul kahin. Hulwan itu dikata hul manis ya. Kemudian al-kahin itu tukang ramal. Kenapa disebut hulwan tadi? Karena memang dia dapati upah ini dengan mudah. Si tukang ramal tadi dapati itu dengan mudah. Nah, faedah hadis sekarang ditulis faedah hadis. 1. Hadis ini jadi dalil dilarang jual beli anjing dan upahnya.
Ini terserah ya di sini ya. Ini terserah anjing pintar maupun tidak. Begitu pula anjing yang boleh dimanfaatkan ataukah tidak. Ingat ya, ada anjingnya kan yang boleh dimanfaatin. Pokoknya kalau anjing apapun yang dimasukkan dalam hadis ini tidak diperbolehkan ada jual beli. Ada hadis yang lain yang katakan pengecualian di sini masih boleh jual beli anjing untuk anjing berburu. Ini ada dalam hadis Jabir. Namun hadisnya itu dhaif. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Namun ingat di sini ada faedah yang lainnya lagi. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan tidaklah mesti halal untuk diperjualbelikan. Anjing kan boleh dimanfaatkan 3 tujuan ya. Jaga kebun, jaga hewan ternak, berburu. Nanti misalkan berburu ini seperti pada anjingnya Pak Polisi, yaitu anjing pelacak itu. Manfaatkan boleh nggak? Boleh. Untuk tujuan-tujuan ini boleh. Tapi jual beli gimana? Tidak ada kaitannya pemanfaatan dengan jual beli. Bisa jadi boleh dimanfaati, tetapi kalau jual belinya tidak diperbolehkan. Dan para ulama juga punya kaidah, faedah yang lainnya lagi, bab terkait pemanfaatan itu ausa'u, itu lebih luas dari bab terkait jual beli. Jadi manfaatnya itu bisa dimanfaatin apapun, namun kalau jual beli lebih sempit lagi. Anjing tadi boleh dimanfaatin untuk tujuan-tujuan tadi, tapi kalau disuruh jual beli nggak boleh. Artinya di sini tadi ya, bab terkait pemanfaatan itu lebih luas daripada bab terkait jual beli. Artinya segala sesuatu yang haram diperjualbelikan berarti haram untuk dimanfaatkan. Namun kalau kita buat kalimatnya sebaliknya, ya, kita bilang misalnya sebaliknya, ada sesuatu yang boleh dimanfaatkan, itu belum tentu boleh diperjualbelikan. Namun ingat ya, segala sesuatu yang haram diperjualbelikan berarti haram untuk dimanfaatkan. Oh maaf, ini kalimatnya keliru ini. Falaysa ya, ada kata falaysa ya. Artinya tidak semua, ada kalimat tidak semua di depannya. Tidak semua segala yang haram diperjualbelikan haram untuk dimanfaatkan. Ada kalimat tidak semua ya, tidak semua yang haram diperjualbelikan haram untuk dimanfaatkan. Tadi ya kita contohkan. Contoh tadi anjing ya. Anjing haram gak diperjualbelikan? Haram. Contoh anjing haram diperjualbelikan. Tetapi masih ada jalan untuk dimanfaatkan.
Seperti untuk apa? Seperti untuk berburu, menjaga ternak, hewan ternak. Dan menjaga tanaman. Itulah tadi kenapa dikatakan bab terkait pemanfaatan itu lebih luas dari bab terkait jual beli. Artinya tidak semua yang haram diperjualbelikan berarti haram untuk dimanfaatkan. Ingat ya, tidak semua. Itu tadi terkait dengan anjing. Sekarang faedah yang lainnya lagi. Ini terkait dengan upah tukang ramal. Pertama, hadis ini poin keempat, diharamkan meramal nasib. Yang kelima, diharamkan upah yang diambil tukang ramal. Diharamkan upah yang diambil tukang ramal. Karena dia telah memakan harta dengan cara yang batil ya. Karena tadi kan perbuatan meramal nasib itu diharamkan. Dan ingat ya kaidahnya ya. Ada kaidah lagi penting kalau segala sesuatu, ingat ini catat kaidah ini penting sekali. Ma hurima fi nafsi hurima iwadu. Segala sesuatu yang diharamkan maka upah jual belinya haram. Misalnya dalam penerapan kaidah ini bangkai ya. Misalnya bangkai kan diharamkan. Bangkai itu diharamkan untuk dimakan. Berarti upah jual beli bangkai juga haram. Sama tadi ya. Untuk upah tukang ramal, perbuatan ramal saja, meramal nasib saja haram. Maka upah yang diperoleh dari meramal nasib tadi juga dihukumi haram. Nah, di sini ada tambahan lagi dari Syekh Abdul Fauzan. Ya, diharamkan mendatangi dukun, tukang ramal, dan tukang sihir. Berarti kalau kita dilarang itu untuk mendatangi dukun, tukang ramal, dan tukang sihir, berarti tidak boleh mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta ya untuk melihat ramalan nasib dan melihat sihir. Karena kalau orang-orang datang pun untuk menonton seperti itu, tukang sihir itu akan tukang sihir, tadi tukang ramal, dukun, wah, nganggap kalau perbuatannya itu tidak ada masalah gitu. Maka mereka ingin lanjut terus. Sedangkan nanti jual beli kucing, nah ini nanti ada pembahasannya lagi sendiri. Bukan di hadis ini ya. Nanti ada jual beli kucing sendiri nih. Nah ini, masih di hadis 790. Yang jelas kalau hadis ini juga menyimpulkan, yang nomor 8 ini kita simpulkan lagi. Hadis ini kucing belum ya? Oh ya belum. Baru 3 ya. Ini baru anjing. Kucingnya nanti. Hadis 790. Berarti yang dibahas tadi upah yang tidak boleh apa? Upah jual beli anjing. Terus upah
pelacur, terus upah tukang ramal. Berarti kesimpulan yang belum ada di sini ya, upah pelacur berarti. Faedah ke-8 diharamkan upah pelacur. Ya, diharamkan upah pelacur. Nah, dan juga menunjukkan perbuatan zina itu diharamkan. Diharamkan zina dan diharamkan upah pelacur. Baik itu pelacurnya itu wanita merdeka ataupun budak, hartanya itu haram. Tidak boleh dia mencari nafkah dengan melacurkan diri. Baik, itu 2 hadis yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Insya Allah saya akan muat di website rumahisa.com juga. Maaf untuk artikel yang kemarin belum kami muat, karena ada maintenance terus untuk website rumahisa.com. Beberapa hari ini agak sulit untuk dibuka. Insya Allah kami akan segera upload juga di rumahisa.com hadis dari Jabir ya, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Bisa nanti di YouTube saya sambil pantau, saya tunggu pertanyaannya di YouTube. Facebook juga demikian, maupun di Instagram pribadi kami @abdutwasikal. Monggo dari YouTube, dari Zoom dulu maaf. Dari Zoom yang resen langsung. Silakan. Ibu Mimi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana hukum dari orang yang dia senang banget kalau ada masalah, dia tuh suaranya senang banget ke dukun, jadi orang yang suka ke dukunnya ini gitu loh, maksudnya hukumnya itu gimana Ustaz? Kalau ada iya, kalau ada masalah dia ke dukun. Iya, padahal dia sholat, dia puasa. Nah, tapi orang ini adalah orang tua. Gimana ya Ustaz ya? Aduh, saya udah kasih tahu. Udah saya beritahu. Maksudnya mertua saya sendiri gitu. Ya, bagaimana terus nasihati, dekati dengan pendekatan agama yang baik gitu ya. Kadang-kadang minta dianterin Ustaz ke tempat. Bilang saja tidak penuhi, itu sambil edukasi ke dia. Udah Ustaz, tapi iya kan, udah itu belum tentu orang dapat hidayah. Iya. Kalimat udah itu belum tentu orang dapat hidayah. Maka butuh berulang kali. Jadi jangan bilang saya sudah, tapi udah ya masih belum dapat hidayah, terus dikasih nasihat terus. Nggak bosan-bosan, ujiannya di situ. Kalau seandainya meninggal dalam keadaan misalnya dia belum tentu kafir karena bisa jadi baru perbuatan dosa besar. Kalau kecuali dia punya keyakinan selain Allah mengetahui perkara gaib, nah itu baru nggak boleh. Secara perkara gaib secara mutlak ya, orang ini pokoknya tanya apapun dia katanya bisa, kiamat pun dia tahu. Kufur tuh kalau orang yakini. Oh gitu ya. Iya. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, silakan dari resen lagi. Silakan Bapak Muhammad Panji. Bapak Muhammad Panji silakan. Bapak Muhammad Panji. Jika tidak ada Ibu Nurul. Bu Nurul silakan. Ibu Nurul. Baik Pak Muhammad Panji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Panji. Jadi gini Ustaz, saya menjual gambar di marketplace Ustaz. Untuk masalah penjualan dan penetapan harga, marketplace yang mengatur. Kemudian dalam hal promosi, mereka terkadang menawarkan tentang potongan harga pada hari Valentine atau Natal Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Tidak diterima. Tidak diterima kalau terkait dengan momen Valentine, Imlek,
Atau Natal nggak diterima? Selain itu baru diterima. Jadi penjualannya sih otomatis Ustaz. Jadi mereka yang ngurus Ustaz. Jadi saya menerima hasilnya Ustaz. Iya, sama. Barangnya barang siapa? Milik saya sih Ustaz. Iya, sudah. Kan memanfaatkan momen. Baiknya gak dimanfaatin yang itunya di situ. Kecuali kalau saya jadi dikeluarkan Ustaz. ya, Jadi dikeluarkan apa penghasilannya itu Ustaz pada hari itu. kalau nggak ambil promo ikut-ikutan marketplace gimana? Kayaknya bisa deh. Agak sulit sih Ustaz penjualannya. Penawaran kok itu? Nah, maksudnya saya jual kemudian marketplace yang mengatur Ustaz. Nah, di pihak marketplace tersebut menawarkan penawaran kepada konsumen. Ah, itu katanya penawaran. Oh, kepada konsumen. Iya. Ini ada Produk saya. produk jenengan nanti dijual pada ini. Tapi jenengan tahu nggak? Ya kadang tahu, kadang tidak sih. Kalau tidak tahu nggak masalah. Tapi kalau tahu ya nggak baiknya disaranin nggak manfaatin seperti itu. Oh, baik. Baik, baik. Sistemnya bagi hasil atau beli putus? Bagi hasil Ustaz. Bagi hasil. Nah, berarti kan sama-sama punya usaha itu. Baiknya tidak diikuti. Gitu ya? Ya Ustaz. Baik. Baik. Syukron. Jazakumullah khairan. Waalaikum. Baik, berikutnya lagi silakan. Ibu Nurul, silakan Ibu Nurul. Ibu Nurul. Jika tidak ada Umu Kansa. Umu Kansa. Silakan Ibu Kansa. Ya, Bu Khansa silakan. Umu Khansa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, tadi Ustaz sebutkan bahwa tidak semua yang haram diperjualbelikan itu haram dimanfaatkan ya Ustaz ya? Iya. Seperti Kalau nanti kucing misal- juga ya. Kucing nanti yang kita bahas. Tapi belum hadisnya lengkap kali ini. Nah, Ya, terus. nah, kalau misalnya saya ingin memelihara anjing untuk menjaga kebun Ustaz. Lalu bagaimana cara supaya bisa mendapatkan anjing? Kalau misalnya apakah harus minta atau gimana Ustaz? Cuma-cuma dapatnya. Oh, yang penting tidak jual beli gitu ya Ustaz ya? Tidak jual beli, tidak disuruh ganti biaya adopsi, tidak disuruh ganti biaya pakan. Pokoknya kalau disuruh ada ganti sesuatu namanya jual beli berarti. Jadi kalau misalnya cuma dikasih aja ini buat kamu terus Dipakai untuk jaga tanaman ya, berarti di luar rumah boleh. Pemeliharaannya berarti tetap di luar rumah ya Ustaz? Iyalah. Oh, baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Kom. Terus berikutnya lagi. Silakan Ibu Ayu. Ibu Ayu Indah. Ibu Ayu Indah, silakan. Jika tidak ada Umu Yasmin. Umu Yasmin, silakan. Umu Yasmin. Ibu Nurul. Via chat, Ustaz. Iya, via chat dulu. Baik Ustadz, bismillah. Afwan Ustadz, kalau membeli ikan hias untuk dipelihara di rumah bagaimana hukumnya? Asalnya masih boleh. Yang penting tidak boros-borosan. Tidak juga ikan hias yang harganya terlalu mahal itu dipelihara. Untuk apa gitu tujuannya? Harga ikan hiasnya 10 juta. Untuk apa 10 juta ya cuma kasih makan aja kayak begitu. Kan kalau 10 juta uang eman-eman lah. Cuma beli ikan, ikannya juga nggak dimakan, cuma ditonton saja. Harus yang manfaatnya jelas gitu lah, biar nggak pemborosan ya. Ini dalam masalah pemanfaatan harta. Ya, terus. Dari chat dulu, dari chat. Bismillah, afwan keluar tema Ustadz. Iya. Ana menjual furniture. Bagaimana hukumnya jika kita membuat sebuah tempat tidur, kita mengambil contoh dari internet, boleh tidak Ustadz? Boleh, yang penting kan dia tidak klaim kan itu. Dan juga tidak melanggar hak ciptanya ya. Artinya dia cuma ATM sajalah. ATM itu pokoknya ada barang dia tiru ya, kemudian dia buat seperti itu.
Tapi ya nggak persis-persis banget gitu. Nggak persis-persis banget, dia buat inovasi baru ya, tapi seperti itulah dia buatnya gitu. Mungkin bahannya berbeda. Benar tidak klaim itu produknya yang sama begitu, atau dipasang brandnya mereka yang sudah ada hak paten, sudah ada hak cipta, itu baru nggak boleh. Terus yang dari chat lagi. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, saya dikasih anjing sebelum hijrah kira-kira 8 tahun lalu dan ditaruh di halaman belakang rumah, apakah nggak apa-apa? Apa itu, anjing ya? Iya Ustadz. Nggak boleh kalau di dekat-dekat rumah deh, amannya di luar saja. Cari di luar rumah ya. Karena tadi kita sebut untuk jaga tanaman, untuk jaga kebun, itu luar rumah semua, itu berburu juga di luar rumah ya. Jadi jangan mudah-mudahan untuk taruh di dalam rumah. Apalagi nanti dia tiba-tiba main dalam rumah dan ini punya efek yang lainnya, malaikat akan sulit masuk ke dalam rumah. Artinya rumah itu tidak dapat rahmat, tidak dapat berkah. Baik, tahan dulu saya baca yang di YouTube. Apa hukumnya jika kita menjual produk dengan desain tokoh-tokoh kartun yang notabene menggambarkan makhluk hidup? Baiknya bagian wajah dikosongkan, itu paling aman ya. Saya selalu sarankan, pokoknya kalau sudah gambar makhluk bernyawa ya, bagian wajah itu dikosongkan. Kecuali kalau foto itu sama dengan cerminan langsung ya. Itu kita tidak membuat makhluk baru, tapi kalau orang itu buat gambar ilustrasi, gambar kartun, berarti kan dia buat seolah-olah itu makhluk baru, maka akan disuruh tiupkan itu ruh. Padahal dia tidak mampu. Sedangkan kalau foto enggak, itu cermin, itu seperti gambar asli gitu. Ini dari Indri Yunike. Izin tanya Ustadz, kalau saya jual cincin 23 karat seberat 5 gram ya, di toko emas biasanya memotong 10% dari harga penjualannya untuk biaya perawatan. Gimana hukumnya? Ini tidak masalah. Yang penting dalam syarat jual beli emas, ini ada uang, ada emasnya, harus yadan biyadin. Ada uang langsung ditukar dengan emas, tidak boleh ada satupun yang tertunda. Wallahu alam. Baik, kita balik lagi yang dari chat dulu dibaca Baik Ustadz, Bismillah Ustadz, bagaimana jika memanfaatkan paket internet dari kampus untuk dimanfaatkan dalam kebaikan seperti ikut kajian YouTube, Zoom, dan lain-lain. Namun jika paket sudah habis, ia tetap menggunakan paket pribadi. Atau di kondisikan lain dikirimi paket internet namun kampus sedang libur kuliah lalu dimanfaatkan untuk kajian. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya memang nanti resikonya dia kalau pakai duluan ya, dia tidak memanfaatkan untuk kampus, terus ternyata nantinya saat waktu kuliah online dia tidak bisa online, ya berarti salahnya dia. Ya kalau katakan tidak amanat juga enggak ya, biasanya dikasih pulsa ini bebas gitu, pakai untuk apapun gitu. Saya tidak tahu ada ikatan khusus harus untuk pakai untuk kampus saja ya, sepertinya tidak diberi aturan seperti itu. Tapi kalau akhirnya kok tidak ada pulsa, padahal tadi sudah dikasih paket, berarti resiko tanggung sendiri. Baik, dari Resen silakan. Silakan Ibu Ayu Indah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Misalnya kita sudah melakukan ibadah, tapi kita tidak tahu ibadah kita itu diterima apa tidak. Apakah kita boleh yakin kita pasti masuk surga seperti itu Ustadz? Apakah kata yakin atau pasti itu sama dengan syirik kecil yang mengatakan misalnya penjualan saya menurun karena wabah corona, atau panen saya gagal karena tikus, atau seperti itu Ustadz? Kayaknya nggak nyambung deh Bu. Nggak nyambung ya Ustadz ya? Iya. Jadi kalau misalnya kata kita yakin atau pasti masuk surga itu diperbolehkan tidak sih Ustadz? Setiap orang beriman masuk surga. Kalimat umum ya. Tapi kalau orang per orang tidak ada yang punya jaminan.
kecuali yang sudah dikatakan masuk surga. Paham nggak? Setiap orang beriman masuk surga, orang beriman. Tapi kalau orang yang per individunya belum tentu. Berarti kalau kita individu meyakini kita masuk surga itu berarti itu salah ya Ustadz ya? Karena nggak ada jaminan untuk dia. Ya Ustadz. Kalau dia punya keyakinan kayak gitu, akhirnya jadi orang yang ujub, malas-malas lagi nanti beramal. Dia tidak termotivasi. Beda kalau dia belum ada keyakinan dari sisi, saya nggak yakin nih, saya bisa selamat juga. Ya dia terus beramal pasti. Ya Ustadz. Soalnya saya itu dengar dari orang sih Ustadz, dia bilang kayak gitu. Orang kan, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz kan, orang kan. Iya, orang Iya, biasa, sudah nggak Ustadz. usah didengar, orang biasa kok. Ngapain kalau orang biasa terus kasih kamu ilmu terus dia nggak punya background ilmu apa-apa, nggak boleh dipercayai. Iya Ustadz. Iya, gampang nelusuri ilmu itu gampang. Orang yang ngomong siapa? Kalau orang ngomong orang awam nggak pernah ngaji, kok ngomong kayak gitu, ya ngapain saya dengar dia? Bikin capek aja. Gampang kan nerima ilmu? Sama seperti kuliah gitu. Ada anak mahasiswa baru ngambil mata kuliah semester ini nih. Dia sudah ngomong bicara banyak tentang ilmu ini. Dia nggak punya ilmu apa-apa. Dosen lebih paham. Berarti harus dengar kata dosen, bukan kata orang yang baru belajar. Itu saya kita praktekkan kayak gitu loh. Ya Ustadz. Jadi ya sesuatu itu disaring baik-baik, jangan langsung diterima mentah-mentah akhirnya buat bingung, buat gini keyakinan baru. Dia yang ngomong aja nggak punya background apa-apa kok. Ya Ustadz. Ya. Soalnya bingung juga Ustadz. Iya bingung. Makanya bingung itu jangan percayai orang yang nggak punya ilmu, biar nggak bingung. Ya Ustadz. Sama nih berita COVID nih ya, kalau orang nggak punya kepentingan apa-apa, nggak usah didengar, nggak akan pusing. Tapi kalau kamu dengar orang ngomong orang apapun kamu dengar, hoax apapun dengar, ya tambah pusing. Mudah kok hadapi kayak gitu. Cukup? Okay. Ya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Silakan Ummu Zahra silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Afwan di luar tema Ustaz. Ya. Waktu itu saya pernah lagi sholat terus pas atahiyat terakhir udah salam saya baru ingat tadi atahiyat awal apa enggak, terus saya sujud sahwi 2 kali. Nah itu salam lagi atau enggak ya Ustaz? Gak keyakinannya itu memang benar belum sujud, belum tahiyat awal gitu. Nggak yakin sih Ustaz. Nah itu saja nggak yakin, ragu-ragu, ngapain diperhatikan Bu? Oh gitu Ustaz, jadi kalau ragu-ragu nggak usah dilakuin sujud sahwi Ustaz. Ya, Ibu Haji bilang ragu-ragu, berarti kan ada yang yakin. Coba kalau Ibu turuti terus nanti setelah itu nanti masih ragu-ragu lagi ya. Iya ini benar gak ya? Ya nggak akan sampai selesai sholatnya Bu kayak begitu. Kalaupun memang sebenarnya nggak tahiyatul awal itu kalau kita sudah salam. Enggak, sekarang Ibu yakin nggak tahiyat awal? Ragu-ragu Ustaz. Ragu-ragu itu masih ragu-ragu kan? Was-was saja kan itu? Sepertinya sih. Iya, itu sepertinya berarti belum yakin. Jadi kalau ragu-ragu itu nggak usah dilakuin ya Ustaz. Kecuali kalau 50-50. Iya enggak, 50-50. Kalau tadi Ibu was-was namanya. Bukan 50-50 itu Bu. Oh iya. Kalau was-was gitu nggak usah diikutin. Enggak akan pernah selesai satu ibadah itu gara-gara was-was terus dituruti. Oh baik. Ya. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan. Silakan Ibu Mega Suharli silakan. Bismillah, Afwan Ustaz. Ya. Bertanya tapi keluar dari tema.
Ya. Gini, saya kan menggunakan GoPay. Nah, terkadang ada voucher otomatis ketika saya menggunakan GoPay. Nah, itu kan terhitung riba ya, Ustaz. Sebentar, Tapi tahan. nanti Kok bisa riba kenapa? karena dapat potongan kalau saya menggunakan GoPay. Ada saldo nggak? Kalau saya ada. Ah, nggak Kalau boleh. kalau Berarti saya riba. Nah, tapi nanti di akhir perjalanan saya menambahkan tip kepada drivernya sebesar selisih antara ketika saya bayar tunai dengan saya mendapatkan voucher itu, Ustaz. Nggak boleh. Apakah itu Nggak boleh. tetap nggak boleh, Ustaz? Iya. Selisih tadi itu nggak dikeluarkan seperti itu. Itu kan ibu mau beri hadiah sebenarnya. Kan beri hadiah pokoknya jangan pakai uang tadi. Itu namanya ibu keluarkan uang riba untuk kepentingan pribadi. Oh, jadi tidak bisa ya, Ustaz ya? Nggak bisa. Jadi solusinya berarti lebih baik menggunakan tunai ya, Ustaz? Ya, Soalnya terkadang masalah saldo di potongan. GoPay itu tidak masalah jika ibu tidak ikut-ikut promo dan diskon lantaran itu. Nggak dapat free ongkir lantaran ada saldo di situ. Misalnya nih ibu punya GoPay terus ada situ transaksi beli pulsa bayar PLN. Ibu bayar situ tagihannya ada misalnya bayar pulsa 100.000, cuma bayar 100.000 saja nggak dapat potongan, bahkan mungkin lebih mahal. Ya sudah nggak apa-apa. Oh, tapi kalau ada voucher-vouchernya gitu yang nggak boleh. Kalau pakai GoPay-nya baru nanti dapat beda harga lebih murah. Ibu dapat untung 10.000, 20.000 dari gara-gara pakai GoPay tadi, ShopeePay kayak yang e-wallet seperti itu. Nah, itu yang baru jadi masalah. Oh, berarti tetap tidak bisa ya, Ustaz ya? Tidak bisa. Oke, baik. Baiklah, syukran Ustaz, jazakillah khair, barakallahu fikum. Wayakum. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Dewi Umu Kasyah. Ibu Dewi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika seseorang dahulunya mengikuti MLM sebuah produk? Dalam kegiatan itu ditentukan sejumlah poin agar dapat mengikuti perjalanan keluar kota yang di sana ada pelatihan dan rekreasi. Seseorang ini poinnya tidak sampai ketentuan, jadi dia dipinjamkan atau dihutangi oleh atasannya beberapa poin untuk memenuhi syarat untuk keluar kota ini. Tak lama setelah itu MLM tersebut bangkrut, tak ada lagi susunan MLM-nya ataupun produknya. Tak ada pula poin yang menjadi hutang tersebut, yang menjadi hutang. Berlalu sekian waktu ingin membayar hutang, harus dibayar dengan apa Ustadz? Sementara alat tukarnya sudah tidak ada. Dalam kondisi ini juga terjadi kesulitan mencari alamat yang meminjamkan poin. Bagaimana cara melunasi hutang yang seperti ini? Meminjamkan poin tadi kenapa? Karena kalau tidak dipinjami tidak bisa ikut pelatihan di luar kota, Ustaz. Berarti istilahnya situ utang ya? Iya, di situ yang meminjamkan memang mengangkatkan hutang. Tapi sampai sekarang belum dibayar. Itu yang mau ditagih. Tidak ditagih, tapi yang diberi hutangan ini berinisiatif untuk melunasi sendiri tapi tidak ditagih. Berupa uang nantinya kalau ditagih? Nanti kalau ditagih itu orangnya memang tidak menagih Ustadz, tapi keinginan sendiri untuk melunasi karena merasa tidak enak hati karena memang tetap menganggap itu sebagai sebuah hutang. Kalau memang itu utang ya dibayar. Dibayarnya boleh pakai uang Ustaz. Nah, keridoan yang tadi, yang punya utang tadi, keridoan yang akan memberikan pinjaman tadi. Oh baik. Kalau soal kesulitan mencari alamat Ustaz, ini alamat yang diberikan itu sama sekali tidak menunjukkan rumah seseorang Ustaz. Jadi alamatnya hanya sebuah daerah. Sementara daerah itu begitu luas, Ustaz. Bagaimana? Berarti sedekahkan atas nama dia. Oh, iya, baik. Jazakallahu khair Ustaz wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan lagi yang terakhir. Ibu Julia, silakan Ibu Julia. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertanyaannya
sebenarnya di luar tema. Ya. Saya mau bertanya pasal haid. Jadi saya keluar darah sekitar tanggal 16 Januari lalu dan darahnya itu hanya sedikit, tidak mengalir seperti haid pada umumnya. Namun kalau saya masukkan tisu, ada darahnya. Darah hanya keluar di waktu tertentu seperti sehabis azan zuhur sampai sesudah azan asar. Terus terkadang sehabis subuh sampai waktu duha, dan juga yang paling sering ini sekarang dari asar sampai maghrib. Nah, karena saya tidak punya kebiasaan haid atau haid saya tidak lancar dan tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan, jadi setiap saya hendak sholat dan sebelumnya keluar darah, saya mandi wajib. Karena selain dari waktu yang saya bilang tadi, saya bersih dan keluar cairan bening seperti biasa. Lalu pertanyaan saya, apakah darah itu adalah darah haid? Kalau itu memang darah haid, bagaimana cara saya menyikapinya? Lalu kalau bukan, bagaimana cara saya menyikapinya? Sedangkan saya sudah meninggalkan beberapa waktu sholat karena saya kira itu adalah haid. Lalu apakah perlu dikodok kalau memang itu bukan haid? Lalu selanjutnya, apakah keputihan membatalkan wudhu? Lalu kalau misalnya keluar flek kecoklatan namun kita baru tahu setelah sholat, jadi setelah sholat dicek dan ternyata keluar flek kecoklatan, apakah perlu mengulang sholat? Itu aja sih. Keputihan nanti bisa cek di rumaiso.com, ada pembahasannya khusus. Yang jelas keputihan najis. Penyikapannya ketika ingin sholat tetap sholat, sama penyikapannya seperti darah istihadhah. Kemudian flek kecoklatan tadi, ini siklusnya masih kurang ini ya, masih tidak rutin ya. Sudah konsultasikan pada dokter belum? Kata dokter itu masalah hormon. Ini tidak teraturnya ini karena apa? Baru selesai melahirkan atau baru mengalami haid atau ada penyakit? Saya masih saya haid saya baru ada sekitar 4 kali masa haid. Dan keempat-empatnya itu tidak tentu, kadang 15, kadang 7, kadang 4 hari. Pakai kaidah begini aja, ada darah maka tidak sholat, ketika darah berhenti maka kembali lagi sholat. Jadi kalau ada darah saya tidak sholat, ya. Lalu kalau darahnya berhenti, sudah tidak keluar, ya. Apakah saya mandi? Berhenti tadi itu kan dengan terbukti ada cairan putih atau cairan putih yang keluar, atau dites ya masih ada warna kuning ataukah tidak gitu, warna darah ataukah tidak. Keluarnya pas waktu zuhur Ustaz. Lalu kalau pas asar saya cek menggunakan kapas dan ternyata tidak ada darah. Apakah saya mandi lalu sholat atau sholat saja? Mandi terus sholat. Mandi lalu sholat. Lalu kalau misalnya pas maghrib keluar lagi bagaimana Ustaz? Bisa seperti itu ya? Iya. Bisa? Sangat tidak tentu. Iya. Berarti nanti kadang dari setelah subuh lalu sampai waktu duha. Lalu karena sudah tidak keluar saya mandi. Lalu setelah azan zuhur, setelah saya sholat zuhur keluar lagi coklat atau kadang merah. Yang paling sering itu merah. Berarti pakai penyikapan tadi, kalau ada darah berarti tidak sholat, tidak ada darah kembali lagi sholat. Itu aja kaidahnya. Yang sudah berlalu sekarang tidak dipikirkan lagi, pakai ilmu yang baru. Gitu ya. Jadi kalau cukup. Apa ada lagi? Halo? Halo? Cukup. Oke. Satu lagi. Silakan Umu Yasmin. Umu Yasmin silakan.
Umu Yasmin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf di luar tema. Boleh nggak kita memanfaatkan waktu di kantor saat tidak ada pekerjaan untuk sholat duha? Diizinkan nggak sama pihak kantor? Kalau dengan atasan langsung sih diizinkan Ustadz. Ini PNS apa bukan? Iya, PNS. Baiknya tidak. Sebelum masuk kantor saja baru sholat duha. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Oke, baik. Satu lagi Ustadz, kan di kantor itu ada jaringan wifi Ustadz. Buat kantor itu boleh nggak ya kalau sambilan kita kerja itu sambil dengar ceramah gitu, memanfaatkan untuk dengan ceramah itu boleh nggak Ustadz? Ya bisa dilakukan di waktu istirahat saja. Tapi boleh ya pakai jaringan wifi kantor ya Ustadz? Secara izin bagaimana? Dibolehkan nggak secara umum gitu? Tidak, ini sih Ustadz. Tidak tertulis? Iya. Asalnya pakai jaringan pribadi aja deh, nggak usah pakai jaringan kantor. Baik Ustadz. Iya kan kepentingan sendiri kan aman, nggak kena syubhat. Iya. Iya kan? Paket-paket sendiri saja lebih aman, lebih tenang kalau pakai gitu. Iya. Baik. Baik Ustadz. Baik, satu lagi. Jazakallah. Oh iya, Kom. Satu lagi terakhir. Silakan Ibu Siti Nurhansanah. Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Jika tidak ada Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Apa Ustaz, ini masalah mungkin di luar materi ya. Ya. Dulu sudah lama banget, kayaknya 20-an tahun aku pernah kerja di Singapura. Di sana Ana punya teman, terus ada satu hal beliau minjemin Ana $200 Singapura. Akan tetapi pas mau aku balikin itu beliaunya itu nggak mau, katanya kalau kamu masih butuh kamu pakai aja dulu. Setelah itu anak kan terus pulang balik nggak balik ke sana lagi gitu lah. Terus itu gimana ya kalau misalkan karena aku kayak keinget terus kayak kepengen balikin tapi beliau orang jauh gitu. Gimana ya, apakah disumbang diinfakkan atas nama beliau atau gimana namanya, tapi anak lupa. Ini aja tanyakan dulu keberadaan dia, cari tahu dulu. Nah, tetap dikembalikan utuh. Namun kalau tidak dapat lagi baru nanti disedekahkan atas nama dirinya. Tidak tahu namanya nggak apa, diniatkan saja. Diniatkan saja. Iya. Lain negara bukan Singapura. Diniatkan Bu. Oh, diniatkan. Iya, diniatkan kan nggak pakai kirim. Oh, apa. Iya. Kalau jadi dua pilihan ya. Yang pertama, kalau ada dia bisa hubungi terus ditransfer uangnya ke sana, ya itu cara yang pertama dilakukan. Namun kalau tidak bisa, diniatkan sedekah atas nama dirinya. Kalau diniatkan atas sedekahnya itu bisa secepatnya gitu ya berarti ya, tapi tetap niat balikin gitu. Iya, tetap niat balikin dulu, itu yang utama ya. Ya. Cukup ya? Oh ya, Gom. Ada satu lagi, Ada Ustadz, Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya tentang apa hukumnya jika orang menjual kucing tapi katanya lepas adop. Jadi harga yang diberikan itu nggak boleh, mamnu, nggak boleh. Nah, suruh ada ganti kan? Iya, jadi uang yang majikan sebelumnya itu kita bayar gitu. Nggak boleh, bayar kan, itu jual beli. Jual beli itu pengertiannya, kita waktu bahas di pertemuan pertama jual beli ini, mubadalatul mal bil mal. Menukar harta dengan harta. Harta itu bisa kucing dengan uang gitu. Mau bilang itu untuk biaya apapun itu termasuk.
Saya sudah kritik ini di video saya khusus di YouTube dan di Instagram ya. Bisa dilihat seperti itu. Itu nggak benar. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah besok malam masih tema yang sama tentang jual beli kita bahas dari kitab Bulughul Maram. Nantikan jika ada pertanyaan yang belum kami jawab, bisa manfaatkan pertemuan besok malam. Sedangkan besok pagi masih tentang Aisyah, kita bahas dari kisah hadisul ifki, kita narik pelajaran-pelajaran penting yang ada dalam kisah tersebut. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.